Halo Sobat Isisok, ketemu saya lagi. Ada news highlight dari Warkop Saham membahas lautan luas, kodenya LTLS, Bank bayar dividen 38,8 miliar. Ya, cek jadwalnya, kita lihat news lainnya. Betul, dia membayar 25 perak per saham sebesar 38,8 di November 22 ini, akhir November ya. Dia perusahaannya apa sih LTLS nih? Naik ya emang harganya tuh. Chemical Company Distribution. Dia juga punya pabriknya ya. Kita lihat shareholdernya siapa. Publik ada 41%. Keluarga Masrin. Oke. Di rootnya Indrawan Masrin, Jimmy Masrin. Oke, kita akan lihat harganya. Bergerakan harga memang trennya naik terus melonjak di kapan nih? Melonjaknya ini di bulan 5. Melonjak tajam banget tapi turun lagi dari berapa itu? 750 naik ke level 1500 lebih, turun lagi ke 1100, sekarang posisi di 1430. Oke, kita akan membahasnya dengan analisa fundamental dengan bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Dan aplikasinya sudah ada, Anda bisa gunakan, Easy Stock namanya. Sementara belum bisa di-download di Google Play Store. Silakan request link, nanti kita kirim linknya dan Anda tinggal download dan register email Anda. Dan ini aplikasi ini secara otomatis Anda klik kode saham, keluar harga pasar dan nilai wajar tertinggi dan terendah berdasarkan laporan keuangan yang paling update, laporan keuangan kuartal ketiga. Oke, untuk memperdalam pelajaran Benjamin Graham, ada bukunya e-book summary-nya dalam bahasa yang berjudul Intelligent Investor. Ini menjelaskan secara cukup detail apa itu value stock analysis. Dan ada satu lagi gurunya Warren Buffett itu namanya Philip Fisher, bukunya Common Stock and Uncommon Profit, yang membahas growth stock analysis. Oke. 2 buku ini, e-book ini bisa di Tokopedia, Google Playbook, dan gramedia.com. Oke, kita download aja Easy Stock seperti ini. Kita lihat LTLS. Ini ada 800 yang free of, 811 saham free of charge. Bisa Anda gunakan. Oke, LTLS. Nah, ini kalau kita lihat ini masih semester 1 ya. Nanti kita masuk semester kuartal ketiga, sorry. Itu harganya kan 14.40 ya. Sekarang berapa sih? 14.40 atau berapa nih? 14.40 lah. 14.40, nilai wajar tertingginya 2.600. Berarti ada upside sekitar 80%. Tetapi nilai wajar terendahnya 11.35. Berarti bisa turun 200 perak atau turun 20% ya. Oke, kita buka panel berikutnya. Ini Q3 ya yang paling update. Growth-nya 1,8. Terus kita lihat neraca bagus, kuat, dia bisa nutup working capital, bisa nutup utang jangka pendek sehingga working capitalnya itu surplus 200 miliar, tapi dia tidak bisa nutup utang jangka panjang. Berarti defisit di neraca atau defisit di net cash value ya. Oke, kalau kita lihat memang ada gap yang cukup besar antara nilai wajar tertinggi yang 2.600 dengan
nilai wajar terendah yang 1385 atau hampir 1400 lah. Oke, jadi karena perbedaan di komposisi utang tadi, di bawahnya kita melihat ada market cap, ada financial ratio, return on equity-nya masuk standar 10%, ini kan 9 bulan ya. Masuk, debt equity-nya udah di zona merah 1,1. Profit margin-nya nggak terlalu tinggi di sini. Nggak terlalu tinggi, ya mestinya dia growth-nya kuat nih mestinya. Tetapi growth-nya dia cuma working capital-nya bagus. Kita lihat ini ya coba. Ini kalau kita lihat labanya ya 365 ya. 365 kita lihat tahun lalu. Itu udah disetahunkan ya labanya ya. 365. Sorry, kita lihat di sini aja, jangan lihat di sini. Oke, kita lihat LTLS tahun kemarin. Nah itu kalau kita lihat ya, net income-nya 311. Ini 311, ini net income-nya 365, naiknya tipis ya, cuma naik 50 miliar, kurang lah. Oke, di situ nilai wajarnya 1400 karena harganya belum naik, masih di level bawah 715 dengan growth-nya 1,8. Nah ini LTLS ini kan perusahaan bahan kimia kalau nggak salah, tadi udah dilihat ya, badan kimia. Dan ini kalau kita lihat marginnya juga kecil, nggak sampai 5%. Working capitalnya di atas 1, bagus. Debt equity-nya tinggi. Sekarang kita mau lihat di tahun 2020. 2020 jelek karena nilai wajar terendahnya itu bisa negatif. Kenapa? Kita lihat di sini. Net current asset-nya itu kalau suruh nutup utang jangka pendek itu akan defisit working capital. Belum disuruh nutup utang jangka panjangnya 1 triliun. Makanya kan ada gap yang tinggi di situ karena beban dari utang jangka panjang. Secara working capital deficit itu bisa ditutup dengan cash flow yang 156 miliar gitu. Jadi kalau kita return on equity-nya sebetulnya ada improvement ya dari tahun 2020, 2021 ke 2022, meskipun 21 sama 22 mirip-mirip aja. Debt equity selalu di zona merah meskipun turunnya di tahun 2022 menjadi 1,1 kalau nggak salah. Marginnya juga ada improvement, tapi ya tahun 2022 turun lagi nih. Marginnya yang jadi 4%. Marginnya tetap. Jadi tidak ada lonjakan yang cukup signifikan ya. Jadi ini bukan termasuk growth stock nih. Nah ini dengan kondisi nilai wajar tertinggi 2.600, nilai wajar terendah 1.385, berarti ada downside potensial yang memang nggak besar. Nah ini silakan para sobat e-stock kalau mau mengharapkan dividen. Dividennya tadi berapa tuh? 1,38 kok gede juga ya dividennya. Dividen 30 miliar. 30 miliar sedangkan free cash flow-nya itu 400. Ya sama, cuma 10% sih sebetulnya. 10%, tapi kalau dia yield-nya cuma 1,3. Oke, para pemirsa, kita selesaikan analisa LTLS. Silakan kalau Anda memutuskan untuk beli atau jual atau hold. Baik, terima kasih.